karena biasa dengar berita-berita gitu, dia selalu maaf ngomong dia apa tuh kalau misalkan sama yang berbeda gitu, dia kayak rasis gitu gimana kalau lebaran disandai gitu kan. Terus lihat mereka pakai baju gamis-gamis gitu, suka kayak gitu. Kalau udah ngomong orang tua tuh nggak mampu baru. Di dalam Islam itu ada sebuah perintah, yakni perintah untuk berbakti kepada orang tua. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah masih ada orang tuanya? Masih. Kak Agnes, masih di agama sebelumnya atau sudah Muslim? Kristen. Masih di agama sebelumnya. Nah, di surah Luqman surah 31 ayat 15 dikatakan bahwa selama orang tua kita tidak mengajak kepada keburukan, kejelekan, itu wajib hukumnya kita terus berbakti kepada mereka, kepada kedua orang tua kita. Kalau kita mau masuk Islam, maka masuklah Islam itu secara kafah. Kafah itu artinya sempurna, totalitas, all out gitu ya, seluruhnya. Berarti dalam artian di sini, apakah Kak Agnes siap untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan, benda-benda, buku-buku bacaan yang berkenaan dengan agama sebelumnya? Siap. Siap ya. Jadi segala bentuk benda-benda atau ditinggalkan. Nah, dan masuklah Islam secara sempurna. Ikuti seluruh ajarannya tapi pelan-pelan. Dalam artian di sini tidak mesti hari ini pun harus bisa sholat, hari ini harus hafal Quran, hafal Al-Fatihah, tidak. Belajar Islam itu pelan-pelan, tapi ada yang namanya progres, ada yang namanya peningkatan hari demi hari. Di dalam masuk ke agama Islam ini tentunya tidak boleh ada yang namanya pemaksaan. Nah, ya, jelas sekali di surah kedua ayat 256, la ikraha fid din, tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama. Maka saya tanya kepada Kak Agnes nih, apakah sebelum ke sini atau beberapa hari yang lalu, adakah orang-orang yang memaksa Kak Agnes untuk masuk Islam? Tidak. Tidak ada ya, tidak iming-imingi sesuatu atau pekerjaan atau uang atau makanan dan lain, tidak. Karena nggak boleh. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam, itu haram hukumnya. Nah, kemudian selanjutnya apabila Kak Agnes ingin mempelajari Islam lebih dalam, maka lihatlah kitab sucinya, bukan lihat orangnya. Kami ini yang banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak dosanya. Tapi kalau lihat Islam yang asli, yang benar itu, lihat Qur'annya, lihat kitab sucinya. Itulah nilai-nilai Islam yang benar. Yang terakhir adalah tentunya setelah masuk Islam ini tentu ada ujian baru, ada cobaan baru. Mesti ada yang ngomongin atau yang menyindir atau yang mengata-ngatai, maka tetap harus mempunyai sikap sabar dan tabah dan ikhlas yang penuh, yang full seperti itu. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa itu membersamai kita di seluruh kegiatan kita, di seluruh aktivitas kita, insyaallah. Baiklah, begitu nasihat yang ingin kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah
illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluh. Saya bersaksi Saya bersaksi dalam keadaan sadar dalam keadaan sadar bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah adalah hamba Allah dan utusan Allah. dan utusan Allah. Takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dengan Kak siapa nih? Agnes. Oh ya, Kak Agnes. Agnes Monica ya, Kak? Iya. Kalau saya tuh Dayak, tapi kalau mama tuh dulu asalnya dia Melayu. Oh. Sanda, iya dia Islam. Terus ketemu sama bapak, nikah sama bapak, jadi dia ikut bapak kayak gitu. Kalau Iya. dulu pandangan Kakak sebelum masuk agama Islam, Islam itu agama yang seperti apa? Kalau dulu sih ya kalau dari saya pribadi gitu enggak pernah sih memandang agama Islam tuh kayak radikal atau keras, cuman kan karena biasa dengar berita-berita gitu dia selalu maaf ngomong dia apa tuh kalau misalkan sama yang berbeda gitu dia kayak rasis gitu gimana gitu. Tapi kalau dari saya pribadi menanggapinya enggak gimana-gimana gitu, karena kalau menurut saya yang kayak gitu tuh oknum-oknumnya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu untuk pertama kali Kakak tertarik untuk lebih dekat dengan Islam, itu kapan? Sebenarnya sih kalau dibilang sih kayaknya dari dulu dari sekolah, tapi sebenarnya dari sekolah tuh cuma iseng-iseng jangan ngomongin nanti mau masuk Islam lah gitu sama kawan-kawan yang lain kayak gitu sih. Tapi ternyata jadi masuk Islam benar. Ya. Itu karena apa? Pergaulannya Muslimkah ataupun ada hal-hal tertentu yang kira-kira buat itu oh ternyata Islam itu enak ya gitu? Enggak karena pergaulannya sih, soalnya kan kalau kemarin tuh yang tertarik tuh gara-gara awalnya ini kan nenek kan yang kalau orang tua mama kan dia Islam, jadi biasa kalau lebaran disandai gitu kan. Terus lihat mereka pakai baju gamis-gamis gitu, suka kayak gitu. Oh, jadi, karena enak dilihat ya, Kak ya? Kayak gitu. Ini kan kita udah masuk Islam ya, Kak ya? Gimana perasaannya? Gimana ya? Apalagi sampai ini ya, Kak ya? Sampai mengeluarkan air mata gitu. Ya, pokoknya deg-degan lah itu udah pasti kayak gitu. Boleh ceritakan, Kak? Cuma waktu pas yang mengucapkan syahadat tadi itu rasanya itu sedih gitu, yang terpapang tuh muka orang tua kayak gitu. Kenapa, Kak? Langsung gimana ya, ingat aja sama mereka kayak gitu. Susu ya. Kalau udah ngomong orang tua tuh nggak mampu Mbak Arum. Boleh tidak harus ceritain, nggak apa-apa, Kak? Saya sih melihat kalau ngomongin orang tua pasti bawaannya mau nangis kan? Iya. Berarti kan ada tingkatan emosional yang kuat sama orang tua. Apa yang dipikirkan Kakak ketika mendengar kata orang tua? Oh, mikirnya tuh sekarang udah beda gitu sama mereka kayak gitu. Jadi ada timbul rasa sedih gitu, tapi bukan sedih kayak menyesal tuh enggak, cuman udah beda gitu kayak gitu sama mereka. Tapi tadi sempat izin sama orang tua? Udah tadi tuh mama yang antar tempat kakak. Oh. Mama cuman kan dia enggak bisa datang karena dia ada
kegiatan yang lain kayak gitu. Boleh Kak kasih motivasi untuk orang-orang di luar sana yang saat ini mungkin mereka masih cari iman ya? Misalkan ada orang-orang yang mu'alaf di luar sana, entah Iya. itu orang yang baru mau pengen belajar Islam, pengen masuk Islam. Boleh Kak kasih motivasi apa gitu? Kalau dari sebenarnya sih kalau motivasi untuk orang lain kayaknya enggak ada, tapi untuk saya kalau bisa tuh kayak dari mereka orang tua juga udah pada mesan kata kalau memang udah pilih yang itu jalani, jangan setengah-setengah, mereka bilang kayak gitu. Gitu sih. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Insya Allah kita selalu mendoakan kakak, keluarga kakak, dan orang tua ya, semoga dapat hidayah mengikuti kakak kembali ke fitrahnya. Ya, amin amin rabbal alamin. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan ya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.